Jadi sudah kita dengar bersama ide dari Pak mantan Dubes Pak Gatot yang pertama tadi, dan yang kedua adalah Pak Dirjen PAU. Mari kita sambung idenya, sedikit bertentangan, tapi saya ingin menjembatani berdasarkan pemikiran baik saya sebagai aparat pemerintah untuk pelayan masyarakat, dan bolehlah saya juga menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Tapi sebelum mengarah ke sana, nanti apa yang harus dilakukan dari aspek regulasi? Karena pada saat saya di KPK tahun 2010, Bapak-Bapak sekalian, saya dengan tim, saya menugaskan tim untuk melakukan kajian sistem di penyelenggaraan ibadah haji. Ketemunya adalah 48 titik temuan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dari jelas-jelas disebutkan 48 titik temuan yang berpotensi menimbulkan korupsi apabila ini tidak segera dibenahi. Gitu Pak. Dari aspek apanya yang dikaji itu? Dari aspek legal atau aspek hukum. Bila hukumnya tidak segera hadir, maka ini cenderung peluang penyimpangan menjadi besar. Dari aspek apa lagi? Bisnis proses atau tata kelola perhajian ini. Yang tadi disinggung sedikit oleh Pak Gatot dan Pak Dirjen, baik penilaian dari orang, tapi dari kacamata penegak hukum berbeda. Ya. Jadi bolehlah nanti kita sampaikan di dalam diskusi kacamatanya seperti apa, nanti Bapak Ibu yang akan menanyakan lebih detailnya kalau waktunya masih. Tapi sebelum saya menyampaikan, karena yang ditugaskan tugas saya di dalam undangan itu kajian terhadap Undang-Undang 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang jumlah pasalnya kurang lebih sekitar 8 pasal. Nanti tidak akan kita bahas satu persatu pasal. Tapi sebelumnya Pak, niat saya untuk merubah suatu kata-kata sistem layanan penyelenggaraan ibadah haji ini. Membantu Pak Dirjen kurang berdua. Jadi tolong dibuka presentasi saya yang baru-baru ini kepada Pak Dirjen, yaitu pemantauan ini ya, pemantauan penyelenggaraan ibadah haji 2013 dan pemantauan evaluasi menjelang penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini Pak. Lanjut. Ini dasar hukum saya kira tidak usah diatur lah. Sudah lanjut. Tujuannya memastikan bahwa pengadaan akomodasi dan transportasi jemaah haji untuk musim haji 1435 Hijriah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berjalan baik, berjalan tertib, tidak ada korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Pak Gatot tadi. Lanjut. Nah, lanjut lagi di kelayanan pokok. Nah, ini perumahan jemaah haji. Lanjut. Nah, ini kuota jemaah haji ini bolehlah kita singgung. Kuotanya di tahun 1435 Hijriah ini adalah 168.800, itu sama dengan apa yang disebut oleh Pak Dirjen dan Pak Gatot tadi. Kuota haji reguler 155, kuota haji khusus 13.600. Kalau penumpang tidak ada keuntungan 20%, betul 17. Lanjut lagi. Nah, ini apabila kita lihat bahwa nanti di Mekah itu ada sangat padat itu 6% atau 7 rumah. Padat ada 7%, 8 rumah. Toleransi adalah 27, sesuai kriteria 46, di atas standar adalah 14%. Jadi tali masih di atas 80% yang bagus banget. Nah ini sebelum tahun 2014 tidak ada pemantauan awal ini, tidak ada yang memetakan berapa rumah padat, berapa rumah yang longgar, itu tidak ada sebelum tahun. Kami berusaha nempel terus kepada timnya Pak Dirjen ya. Nah, mudah-mudahan Pak Dirjen Gaul juga tidak risih ditempel terus ya. Nah, kemudian dari sebagaimana grafik di samping ini, yaitu yang menempati rumah dengan klasifikasi sangat padat, ini ternyata masih 13.000 jamaah. Padat masih 15.000 jamaah. Toleransi ada 47.000 dan sudah sesuai adalah 66.000 dan di
atas standar 16.000 yang mungkin yang sangat longgar kamarnya, yang itu maksudnya. Ini belum ada Pak, sebelum kami nempel di tahun 2014. Lanjut. Nah ini tak kelihatan ini ya. Ini range harga, nggak bisa dibesarkan. Range harga ini hampir 80%. Ini di bawah plafon yang ditetapkan DPR. Berarti kita drive untuk tim BPH itu untuk melakukan efisiensi. Ini batal, ini jangan disewa, gitu Pak. Kalau dari kerasi itu ya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, wah rumahnya 5, yang 2 bagus, yang 3 jelek suruh nyewa semua, nggak ada sekarang. Ini nggak ada toleransi. Jadi kita tembak terus semua pokoknya bagus semua. Jadi nanti kalau ada kurang, Pak Dirjen, jadi jatuhnya tetap bagus ya, yang dari masyarakat yang disinggung cara kita antisipasi dengan transportasi yang bagus. Lanjut. Ini sebaran hotel. Nah, ini ada di tidak membaca sebaran hotel. Di mana Mas Anu kalau disebut itu? 15 jin yang besar. Lanjut. Nanti sambil saya lihat dari sini disparitas harga per wilayah. Ini ada yang warna merah, ada yang biru, ada yang sebentar di sini juga ada yang hijau. Ini maksudnya adalah sebentar menghabiskan waktu juga ternyata. Tapi nanti akan kita bahas. Jadi yang paling rendah itu warna biru, paling tinggi warna merah, dan rata-rata adalah yang hijau muda. Nah, sehingga yang biru dan hijau muda itu secara dominan mendominasi. Jadi masih di bawah pelapor. Lanjut. Nah ini perkiraan ya. Perkiraan jarak hotel Masjidil Haram dan Aziziyah yang paling tinggi. Kira-kira jaraknya di sini adalah sekitar dengan Aziziyahnya adalah 3,4 kilo apabila ditarik dari gambarnya itu yang di tengah-tengah itu adalah gambar Ka'bah. Tapi kalau ditempuh dengan transportasi yang abu-abu muda yang paling luar ini, jalur transportasi menjadi 6 kilo. Nah, tapi itu otomatis kan tidak mungkin 4 kilo lebih, 3 kilo lebih berjalan kaki dari pakai transportasi. Artinya bahwa ini yang kita antisipasi bahwa nanti akan lancar, jangan sampai ada hambatan masalah perlibatan. Lanjut. Ini cara ini di wilayah Bahutmah. Nah ini yang di luar lingkar itu yang garis merah itu adalah jalur transportasi. Kalau Bahutmah sendiri jaraknya hanya sekitar kurang dari 2 kilo. Kira-kira 1,7 jaraknya yang lingkaran dalam. Lanjut. Nah ini di wilayah Jarwal. Ini lingkaran transportasinya itu adalah kalau yang di luar yang merah itu adalah sekitar 2 sampai 3,7 kilo. Tapi pada jaraknya Jarwal sendiri dari Masjidil Haram ini hanya sekitar ini 1 kilo, ada yang 500 meter di sini yang saya lihat. Jadi tidak semuanya jauh, ada 500 meter yang pendek-pendek. Nanti kalau diizinkan oleh Pak Dirjen juga boleh di-share kepada kawan sekalian. Ya Pak Dirjen, ini kan paparan langsung khusus Pak Dirjen. Ini memang bukan rahasia, tapi ini menunjukkan usaha kita untuk memaksimalkan penyelenggaraan haji 2014. Lanjut, ini semua yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan transportasi. Lanjut. Ini adalah Raudhah. Terus Mas, ini di Zakir. Lanjut. Ini semua nanti kita sebarkan juga kepada panitia haji. Mereka mengantisipasi terus jaraknya. Ada kebagian tugas-tugas dari mana? Nanti lagi terus Mas terus saja, tidak usah diapani terus. Nah, maka akan tambah nanti hotel-hotel itu, hotel Mas. Lanjut. Hotel
seperti ini dan dirawat ini yang terkait ini yang menunjukkan adalah kapasitas 5.400 di sisya. Jadi ngumpul, banyak ngumpul tidak terpecah. Tapi jangan ngumpul satu kamar antara wanita dan laki-laki yang dilarang oleh pemerintah Saudi. Ini yang kapasitas 5.000 lanjut. Ini yang kapasitas 415 di masjid. Ini lagi dibongkar lobinya, hotelnya bagus, tapi lobinya kurang dari 50 meter. Kita nyatakan batal. Wah, orangnya bingung, langsung bongkar. Sekarang udah jadi, Pak. Lobinya udah jadi bagus lebih dari 50 meter untuk menampung jamaah yang baru datang. Udah jadi blok bagus sekarang. Lanjut. Ini yang kapasitas 8.970 rumah nomor 208. Kapasitasnya kemudian dibagi. Lanjut. Nah, ini transportasi. Lanjut. Tunjukkan aja gambar bisnya. Gambar bisnya saja. Nah, ini gambar bisnya sekarang berbeda. Jadi yang namanya usaha kita minimalisir kecuali dari pemerintah Arab. Jadi misalnya dari bandara ke Madinah itu masih ya usaha masih dikasih kuota. Kalau tidak mereka marah-marah. Masa ini pakai bisnis bagus yang jelek nggak digunakan. Itu marah mereka. Minta jatah ke pemerintah. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Lanjut, coba. Nah, ini Pak, bisnya seperti ini. Dengan syarat-syarat tertentu, ini gambar bisnya bagus-bagus. Dan pemantau kita nanti sekalian kan, Bapak sekalian. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita teruskan Bapak sekalian, ini menu, ada menunya terbagi ini setiap hari berganti. Nah, ini yang diperlukan di sini pengawasannya. Jadi mereka nakal apabila kita lengah untuk mengawasi. Mereka akan taat atau komplain apabila kita menegur dari perusahaan dan terancam untuk blacklist untuk tahun berikutnya apabila tidak komplain dengan menu ini. Chefnya, chef itu ahli masak, ya Pak Dirjen Pak. Itu chefnya dari Indonesia saat sekarang. Jadi yang bisa adjusting dengan lidahnya masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, minimal bisa mendekati lah seperti itu. Lanjut. Hal yang lain yang jelas ini dari aspek perumahan, kemudian transportasi, kemudian masalah catering kita pantau dengan baik dan kita membantu Pak Dirjen agar pelaksanaan haji tahun ini itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan ada masalah-masalah yang perlu kita cermati, harus merubah PMA untuk merubah sistem penyewaan perumahan di Madinah dan di Jeddah. Harus sama dengan di Mekah melalui negosiasi, sehingga sebagaimana Bapak Ibu lihat tadi adalah pengurangannya atau hasilnya finalnya adalah di bawah plafon 80% dari rumah yang kita sewa, menunjukkan niat kita untuk penghematan keuangan negara. Jadi kalau kita sudah menunjukkan penghematan keuangan negara, maka niat-niat untuk menyimpang itu menjadi kecil. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini secara lisan kami sampaikan bahwa Undang-Undang 13 tahun 2008 saya sebagai pribadi yaitu berpendapat bahwa perlu amandemen atau direform. Karena apa? Alasannya adanya draft Undang-Undang PKH, pengelolaan keuangan haji. Saya ulangi, alasannya satu adalah adanya draft Undang-Undang PKH. Pasti akan direform, khususnya pasalnya. Pasal yang menyangkut mengenai keuangan itu pasal 21 sampai pasal 23. Kalau undang-undang keuangan haji itu ada, pasti itu direform. Bentuknya tidak akan seperti itu bunyi pasalnya. Jadi apa itu Pak yang berubah itu? Misalnya setoran atas nama rekening Menteri Agama. Jangan Pak Menteri lah. Nanti report kesandung-sandung nanti kalau rekening atas nama Pak Menteri. Ya kan? Jadi yang namanya uang itu tetap menggoda bagaimana keimanan kita. Jadi, Pak, ini saran saya kalau nanti diterima. Nah, terus kemudian adanya pemikiran bahwa Kementerian Agama itu sebagai regulator, tapi tidak harus segera, Pak. Memang harus bertahap.
Ini sebagai opsi alternatif. Kalau regulator berarti direct implementornya adalah badan yang seperti diungkapkan oleh Pak Gatot, tapi tidak sekarang. Karena struktur kita itu mengakar sampai ke Kemenak dan kota dan kabupaten, untuk kepanitiaan tetap kita itu di sana. Yang berbeda adalah semua pegawai negeri. Pegawai negeri pada saat masuknya itu tidak melalui fit and proper test, tidak open recruitment, tidak dasarkan atas kompetensi dan integritas, maka tanda tanya besar. Jadi saran saya kalau memang ditangani oleh Pak Dirjen Haji yang sekarang harus nempel di Kementerian Agama, ini orangnya harus di-reform. Ini dari pusat sudah mulai dari reform. Orang-orang yang punya katakanlah mental yang susah untuk diganti, ganti saja Pak Dirjen, diganti oleh Pak Dirjen. Tapi kan tidak hanya di pusat, tapi sampai ke daerah yang jumlahnya ada lebih dari 500 lokasi. Jumlah kabupaten dan kota itu 500 lebih Pak sekarang. Belum yang tingkat provinsi ada 33. Memang kedepannya idealnya adalah badan yang profesional. Orang-orang yang masuk di situ adalah orang-orang yang kita pilih melalui tes open recruitment, dites betul dan diwawancarai kompetensinya, dan di tracking atau dilacak background atau rekam jejak. Jadi bagus seperti saya di KPK itu begitu Pak. Jadi kalau macam-macam dia berhadapan dengan kode etik yang keras, udah dipecat dulu. Nah, kalau ada masalah yang berkaitan dengan pelanggaran berindikasi pidana, dari proses hukum, walaupun anak kita sendiri. Gitu loh. Jadi saya juga bersepakat dengan Pak Dirjen, Pak yang nakal-nakal, ini kalau boleh ada bukti pelanggarannya, ya kita sikat. Itu istilah kasarnya ini. Ini mohon maaf nih bahasanya terlalu vulgar di bulan puasa, astagfirullahaladzim. Artinya ya kita proses hukum dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, kemudian dari aspek penyelenggaraan, tetap pemerintah. Saya setuju Pak. Aspek penyelenggaraan tetap pemerintah. Badan saya jadi badan antara yang penyelenggara dan pengelola keuangan, nanti apakah beda badannya atau jadi satu, kemudian dipecah menjadi dua aktivitas, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan haji. Nah itu masalah nanti, tapi itu tetap pemerintah. Nah, pegawai negeri yang ingin resign mendaftar di situ juga boleh dites lagi. Nah, kalau misalnya Pak Dirjennya, nah ini cocok untuk di situ ya diboyong juga boleh gitu. Misalnya seperti itu. Agar apa? Agar nanti tidak terkontaminasi. Saya khawatir itu pemikiran secara pribadi saya. Nah, nanti kalau saya rapat dengan Pak Menteri akan lebih banyak diam. Ya usul nanti kalau misalnya usul yang setelah seperti apa konsep oleh Pak Menteri itu sebenarnya. Nah, kita akan memulai sedikit dengan kata-kata pakar-pakar yang tidak mungkin akan menyimpang. Tapi kalau secara pribadi itu adalah badannya, adalah badan kedepannya itu adalah sendiri. Kalau sekarang misalnya Pak Dirjen belum setuju itu memang iya, karena itu harus bertahap, karena rentetan yang mengurus haji ini sampai ke kota-kota, kabupaten dan di daerah-daerah itu tidak mungkin akan dirubah sekaligus dengan mengganti orang yang jumlahnya sebanyak itu. Harus pakai analisis dan konsep yang dalam untuk melakukan perubahan. Petugas tidak harus dari pegawai negeri nanti asal berintegritas dan punya background yang kuat di dalam bidangnya itu boleh. Karena dikaitkan jumlah jamaah haji itu semakin lama semakin besar Pak. Kalau tadi disinggung oleh Pak Dirjen itu sekitar 73 triliun, pada saat kajian sistem penyelenggaraan ibadah di tahun 2010 Pak Bu, itu hanya 5 triliun yang ada di Dirjen PHU. Perkembangan 4 tahun saja ini sudah 70 triliun ya, 69 triliun. Luar biasa perkembangan kemampuan masyarakat di dalam aspek ekonomianya bisa mencapai membayar haji. Nah, kemudian juga yang ditempatkan sebagai yang diatur ke pasal 12 sampai pasal 20 itu adalah pengawasan. Orang-orang yang ditempatkan sebagai pengawas harus orang-orang yang memang profesional dan mereka harus mandiri.
Sekarang apa itu pasal 12 sampai 20 itu KPHI yang seharusnya datang sini Pak. Jadi untuk saling memperkuat, saling mengkritisi, artinya saling mendorong bukan mengkritisi. Wah ini telepon yang kuat, dan sekarang ini masih menginduk ke Dirjen PHU Pak. Karena aspek keuangan dan dia belum merupakan salah satu katakanlah satker yang bisa memegang APBN sendiri. Masih minta kepada Dirjen PHU bagaimana dia bisa mengawasi dengan baik. Anggarannya 7 miliar, stafnya hanya sedikit. Dan ini diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008. Ini harus kuat lembaga ini. Apa selama ini tidak kuat? Sudah berdiri 1 tahun ini. Ini tidak kuat. Terus terang aja. Walaupun ada Pak Slamet Effendi Yusuf, pasti akan saya mengatakan yang sama. Kuat. Dari aspek keuangan pasal 21 sampai pasal 23 ini perlu dirubah disesuaikan dengan undang-undang yang baru tadi yang kita sampaikan tadi. Jadi haji itu nanti tidak dikelola secara nirlaba, apa harus mengedepankan nilai manfaat walaupun tidak profit oriented. Seperti lembaga haji di tabung haji di Malaysia, dia boleh mengembangkan, menginvestasikan di sektor real, sektor pertambangan, di sektor perkebunan dan sektor perdagangan dan jasa. Jadi uangnya jadi banyak. Mengedepankan nilai kemanfaatan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nantinya begitu. Kalau kita nirlaba, tapi kenyataannya kita menempatkan ke BPS itu bank penerima simpanan. Kita milih juga. Dan nilai manfaat itu harus yang tinggi. Berarti kan ada nilai mengedepankan nilai manfaat. Itu di pasal berapa? Pasal 22. Itu Pak bunyinya. Berarti di pasal 2 bunyinya adalah nirlaba. Ini kontradiksi. Mending nirlabanya dihilangkan, mengedepankan nilai manfaat. Jadi dari aspek penyelenggaraan, dari aspek pengawasan, dari aspek pengelolaan keuangan harus mengedepankan kalau keuangan itu nilai manfaat dan dikelola secara profesional dan perlu badan pengelola keuangan haji. Ini Pak, badan ini tersendiri terus atas nama petunjuk menteri atau atas petunjuk menteri, kalau bisa Pak Menteri jangan kalau menurut pendapat pribadi saya ya masalah keuangan. Misalnya kita sebagai regulator nanti tidak harus Pak Menteri bertanggung jawab di situ, duitnya banyak Pak. Bukan kemendukan ini merepotkan kita. Kita tidak husnul khotimah nanti kalau kita itu memikirkan yang memang bukan ahlinya gitu. Biar ahli badan ini nanti yang bertanggung jawab kepada presiden. Ini menurut pendapat pribadi saya sebelum rapat dengan Pak Menteri. Ini sebagai apa yang disebut dengan introductory remark. Nah, itu kira-kira poin-poinnya karena masih ada narasumber dari Bareskrim yang akan waktunya juga hampir habis. Jadi inti-intinya dan pasal-pasal yang ada di situ sudah kita sebutkan pasal 8 ayat 6, pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2. Timnya jangan punya tim yang tidak terlatih. Tim ini kan temporarily, setiap tahun muncul orangnya berbeda. Dari mana dia bisa profesional kalau tim-tim yang banyak ini adalah bermunculan setiap tahun orangnya ganti. Ada yang tim itu disuruh juga tidak bisa, padahal dia juga bertugas. Kenapa tidak bisa? Karena jabatannya adalah DPRD. Nah, kenapa dia kita nyuruh DPRD? Nah, kepala sektor yang dari Ijen juga melapor, Pak, bagaimana saya bisa menyuruh mereka, Pak? Mereka pejabat-pejabat, harusnya dia juga hanya datang saja. Jadi tidak jadi petugas. Ini termasuk yang dievaluasi. Lanjut. Pasal 11 ayat 3. Lanjut. Pasal 12. Terus harusnya harus diperkuat 13 sampai 20. Ini harus bersifat mandiri. Ini. Jadi diusulkan secara jangan dari Pak Menteri yang mengusulkan nanti. Harus direkrut secara open recruitment, terbuka, siapapun boleh daftar. Itu untuk KPH. Lanjut terus klik gitu aja. Nah, terus sampai pada terus pasal 51. DAU nanti juga tidak dikelola oleh
kalau nanti ada badan pengelola keuangan haji DAU ini harus lepas dari pengaturan pasal di Undang-Undang 13 pasal 51. Ini pemikiran awal kita. Jadi masih prelimier dan memang perlu disana sini perbaikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang bisa maaf. Bila topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.